Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Jauh Panji berjalan, Panji masih melihat banyaknya pohon kakao atau coklat ya. Luas sekali perkebunan. Bumi Nusantara dikenal memiliki aneka pesona alam yang sangat luar biasa. Saya pun merasa beruntung bisa menjelajahi dan berpetualang di berbagai tempat menarik dan eksotis, mulai dari kawasan Indonesia bagian barat hingga Indonesia Timur. Tempat eksotis ini salah satunya terdapat di kawasan Sulawesi Selatan. Sekarang Panji sedang berada di perkampungan warga di Desa Cirengkang, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di sini rencananya Panji punya misi ingin melihat dari dekat kehidupan buaya-buaya liar yang masih hidup dengan bebas di Sungai Cirengkang. Nah, buaya-buaya tersebut konon masih dianggap oleh warga di sini sebagai saudara mereka. Dan untuk bisa sampai ke Sungai Cirengkang dan menyusuri sungainya, Panji harus izin dulu nih sama tetua adat di sini. Rumah ketua adatnya di situ. Kita langsung ke sana yuk. Assalamualaikum, permisi. Wah, Ibu, permisi Bu. Sebelum berpetualang menyusuri alam Sulawesi Selatan yang tersembunyi di balik hutan, saya perlu meminta izin terhadap Pua atau tetua adat di sini. Bertemu Pua memang penting untuk menghormati kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi pemirsa, sekarang Panji ada di rumahnya Nenek Pua. Nenek Pua ini selaku tetua adat di sini. Ya. Dan beliau orang yang bisa kasih izin Panji untuk masuk ke Sungai Cirengkang ya, Nek ya. Jadi harus pakai ini dulu ya. Jadi ada kemenarikan ya, untuk bisa masuk ke sana, Panji harus pakai sarung ya pemirsa. Namun selain bertemu, saya pun ternyata harus menjalani sebuah ritual. Aku Andrea luar biasa memang sekali. Tidak ada segala kebalanya sama aku. Dalam ritual yang menggunakan bahasa setempat ini, saya pun mendapat penjelasan dari Pua. Bila masyarakat Luwu sangat menghormati dan mensakralkan buaya carekang. Hal ini karena buaya dianggap sebagai makhluk penjaga tanah mereka. Tetua adat berpesan agar saya dan tim selalu menjaga alam saat berpetualang di kawasan hutan Luwu Timur. Ritual yang dipimpin oleh Pua ini akhirnya berakhir. Saya dan tim petualangan Panji pun akhirnya siap menjelajahi liarnya alam dan Sungai Carekang di kawasan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tadi Panji udah minta izin sama ketua adat di sini dan beliau bilang nggak apa-apa katanya berpetualang di sungai itu, di Sungai Cirekang nggak apa-apa, tapi nggak boleh ganggu satwa-satwanya ya. Iya. Jadi kalaupun ada buaya nanti Panji nggak boleh nangkap buaya itu, tapi Panji hanya bisa melihat kehidupan buaya di sana aja. Oke, nggak apa-apa, yang penting Panji masih bisa lihat kehidupan satwa liar di sana lah. Oke, yuk. Petualangan saya di Luwu Timur dimulai dengan menyusuri jalur Sungai Malili menuju aliran Sungai Carekang yang diketahui menjadi habitat salah satu reptil ganas, yaitu buaya muara. Oke, sekarang siang ini Panji sudah mulai memasuki aliran Sungai Carekang. Nah, kabarnya di sungai ini masih banyak sekali terdapat buaya-buaya muara yang hidup. Sekarang Panji masih memperhatikan kiri kanan tepian sungai karena di siang hari seperti ini biasanya buaya muara akan berjemur untuk menaikkan suhu tubuhnya. Dan lihat ciri-ciri sungai yang masih banyak buayanya adalah tidak terlihat banyak bekas-bekas kegiatan warga ya yang mengambil daun nipah ataupun memotong kayu di sekitar sini. Lihat nipah-nipah di sebelah kanan Panji, itu daunnya masih tua-tua semua dan nggak ada yang diambil sama
warga untuk dibuat kerajinan. Sedangkan kayunya sendiri juga nggak ada yang dipotong untuk dibuat kayu bakar ataupun kayu untuk bahan dasar bangunan. Mereka mungkin takut dan menghormati tempat ini karena mereka anggap tempat ini masih keramat. Mudah-mudahan hari ini Panji beruntung dan berhasil menemukan buaya liar di sini. Namun, setelah 2 jam berperahu, perjalanan kami tiba-tiba terhenti di tengah sungai. Tak diduga, tali kemudi perahu yang kami tumpangi putus dan mesin mati. Kru dan awak buah perahu pun sempat panik serta berusaha memperbaiki kerusakan perahu. Oke, ini perahu kita mengalami sedikit kerusakan ya, bermasalah dari kemudinya ya Bang ya? Jadi putus ya? Iya. Ini ngeri-ngeri juga di sini, aneh juga ya. Tiba-tiba kemudi perahu ini putus di tengah-tengah sungai yang banyak buayanya. Kita semua sih agak sedikit parno di sini ya, karena di bawah air ini, di dasar air ini, Panji yakin banyak banget sesuatu yang nggak bisa kita tahu gitu loh, dan mungkin membahayakan bagi kita semua di sini. Beruntung, insiden ini dapat segera diatasi kru perahu hingga unik. Salah satunya adalah hewan endemik Sulawesi, soa-soa. Itu di atas kayu, di antara kayu yang mengapung di antara sungai itu ada seekor reptil yang sedang diam di situ. Itu seperti jenis bunglon atau londok ya. Tapi Panji masih penasaran, yang takutnya ini bukan bunglon. Ayo kita deketin. Beruntung dalam petualangan ini, saya dapat menemukan hewan mirip iguana ini di habitat aslinya. Pemirsa, ternyata itu adalah soa-soa, jenis reptil yang memiliki kulit yang keras ya, dan juga bisa berlari dengan sangat kencang. Ini adalah satwa endemik daerah Sulawesi ini. Nama latinnya Hydrosaurus weberi. Di Sulawesi ini ada jenis soa-soa layar. Jadi di ekornya itu, kalau dia sudah tua, itu ada layarnya. Dan keren banget. Yang masih kecil kayak gini, bentuknya lebih mirip dengan biawak. Hewan ini sangat cepat sekali larinya. Dan sekarang Panji akan coba untuk melempar hewan ini dengan ini. Soa-soa ini memang ulet. Saya pun harus berusaha keras untuk menangkap hewan yang juga disebut sebagai biawak Ambon. Sebutan ini tak lain karena hewan pemakan daun dan biasa tinggal di atas pohon ini juga merupakan hewan endemik di Pulau Maluku. Lihat, ternyata di sini banyak banget soa-soa layar. Yang satu ini jantan dan dia besar ukurannya. Ini dia. Akhirnya Panji bisa berhasil mendapatkan ini, seekor soa layar atau Hydrosaurus weberi ya. Ini adalah soa layar, jenis soa layar yang memang habitatnya di Sulawesi, pemirsa. Dan soa layar ini sendiri merupakan reptil yang sangat cantik karena di ekornya punya layar ini, layar seperti layar perahu, dan mulai dari atas kepala sampai ke punggungnya ya, ke sini. Ini ada duri-duri seperti duri iguana. Dan di bagian ujung moncongnya, di atas hidung, itu ada tanduk ya, seperti tanduk lihat. Wow, ini satwa yang sangat cantik sekali. Kawasan tempat tanaman kakao para petani tumbuh memang berada di balik kerimbunan hutan. Tak salah bila petani di sini hanya datang saat panen kakao tiba. Selain itu, medan menuju tempat ini sulit dan menantang karena harus mengarungi sungai Carekang yang liar. Wow. Wah, Panji masih penasaran banget dengan keberadaan buaya yang menghuni sungai Carekang ini. Konon kabarnya banyak sekali buaya yang menghuni sungai ini. Tapi sejauh ini Panji masih belum bisa menemukan buaya-buaya itu.
Tapi Panji nggak putus asa. Panji masih harus terus melanjutkan perjalanan Panji ke arah ujung sana. Di sana masih ada sungai-sungai kecil. Kali aja Panji sana masih bisa menemukan buaya. Dan ternyata walaupun penduduk sekitar sini hidup berdampingan dengan buaya, tapi mereka masih bisa menanam buah kakao atau coklat. Dan Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah penghasil coklat terbesar di Sulawesi Selatan. Jauh Panji berjalan, Panji masih melihat banyaknya pohon kakao atau coklat ya. Luas sekali perkebunan coklat ini. Tapi Panji lihat sepertinya kasihan juga ya, pohon-pohon coklat ini gagal berbuah. Lihat, kebanyakan buahnya itu busuk, mungkin karena cuaca. Lihat, banyak banget coklat-coklat yang kering ya. Mungkin karena terlalu lembab atau mungkin karena terlalu panas. Jadi coklat-coklat ini sendiri nggak subur, malah jadi busuk kayak gini. Itu kayu atau ular ya? Itu lihat gue. Itu. Salah satu yang ditakuti warga tak lain adalah adanya reptil penghuni kawasan ini, yaitu ular hitam. Reptil yang sangat ditakuti warga ini ternyata memang sangat mudah ditemui di sini. Meski ular hitam sangat mudah ditemui, namun untuk menangkap binatang ini ternyata memerlukan perjuangan keras. Wah, ternyata pohon coklat ini sarang semut. Nah, ini, aduh. Ternyata ular ini gak senang ya dengan kehadiran Panji di sini. Panji gak sengaja nemuin ular ini. Dia tersamar di antara ranting pohon coklat yang berwarna hitam. Karena tubuhnya hitam, dia berkamuflase di situ mungkin untuk berburu juga. Kalau di sini disebut ular hitam, ini tergolong ular Boiga dendrophila atau ular cincin emas kalau di daerah Sumatera ataupun di Jawa. Namun karena keseluruhan tubuhnya berwarna hitam, ular ini disebut ular hitam. Dan orang Sulawesi meyakini bahwa ular ini adalah ular yang berbisa. Dan ular ini pun sangat agresif. Sekarang, lihat, dia udah ngebentuk huruf S. Dan kalau huruf S kayak gini, biasanya dia udah marah banget. Lihat. Emas hampir sama dengan bermain ular kobra ataupun jenis ular-ular lainnya yang berbisa. Tapi ular ini memiliki kecepatan yang luar biasa ya dibanding dengan ular-ular lainnya. Ular ini memiliki kecepatan yang lebih cepat. Dia berusaha untuk menggapai Panji. Lihat. Kebanyakan jenis ular yang memiliki bisa menengah ataupun tidak berbisa, mereka cenderung lebih agresif. Nah, kenapa mereka agresif? Itu untuk melindungi diri mereka dari predator. Predator utamanya ular ini adalah burung elang. Lihat nih pemirsa. Ular ini berwarna hitam. Tempat di mana ia tinggal juga berwarna hitam dan ia menyamar di situ. Benar-benar penyamaran yang sangat luar biasa sempurna. Petualangan saya menjelajahi hutan di sepanjang sisi Sungai Carekang Luwu Timur terus berlanjut. Ya, tenang banget kan airnya. Buaya itu suka banget sungai yang airnya tenang kayak gini. Dan biasanya mereka menunggu. Cara berburu mereka itu mereka menunggu mangsa
dengan cara hanya membuat separuh dari mulutnya aja yang keluar ke permukaan air itu. Tapi sekarang Panji mau coba pancing, kalau ada buayanya ini pasti keluar. Panji mau coba buat percikan air. Biasanya buaya tertarik dengan percikan air seperti ini. Lihat, lokasi ini seperti bekas naik turun buaya nih. Ini agak besi dan ada akar-akaran supaya membantu buaya naik ke sini. Biasanya buaya naik untuk berjemur ataupun menjaga sarangnya. Ya pemirsa, ini nggak salah lagi, ini adalah kemungkinan sarang buaya ya, karena buaya membuat sarang dari tanah yang gembur beserta dedaunan-dedaunan yang sudah busuk seperti ini. Saya penasaran nih, apa buayanya masih nyimpan telur-telurnya atau enggak? Bisa jadi barangkali aja ini adalah sarang lama yang udah ditinggalin sama buayanya. Tapi Panji harus mengeceknya terlebih dahulu untuk memastikan. Walaupun gundukannya ini tinggi, tapi biasanya buaya menaruh telurnya itu di atas gundukannya, bukan di bawah. Wah pemirsa, kalau melihat dari tanahnya yang sudah kering seperti ini, Panji rasa ini adalah sarang lama ya, yang udah ditinggalin sama buayanya. Sayang banget nih, Panji nggak bisa nemuin telur buayanya. Aduh. Lihat ini. Namun, langkah saya melanjutkan petualangan ini dihentikan kehadiran ular piton yang muncul tak jauh dari sarang buaya di dekat sisi sungai. Piton reticulatus ini rupanya sedang mencari makan di sini. Selain menjadi habitat ular hitam, kawasan sisi sungai Carekang pun menjadi tempat nyaman bagi ular senja kembang hidup. Ular endemik di Asia Tenggara ini memang sangat menyukai tempat tinggal di hutan yang berada di dekat sungai seperti di kawasan ini. Tidak menemukan telur buaya dan buayanya, tapi Panji bisa menemukan Piton reticulatus yang sangat ganas sekali. Ular ini sangat ganas ya. Ular sanca diketahui sebagai ular dan reptil terpanjang di dunia. Panjangnya pun dapat mencapai 10 meter. Ini adalah jenis ular Piton reticulatus palopo. Jadi ular ini adalah jenis sanca kembang yang hidup di Sulawesi Selatan, tepatnya di Palopo dan Kabupaten Luwu Timur ini. Ular ini sendiri bisa mencapai panjang maksimal sekitar 10 meteran. Dan ular ini merupakan retik kedua terbesar yang ada di Indonesia. Selain itu, ular ini merupakan ular yang mentalnya sangat ganas sekali. Kalau ketemu dengan seorang ataupun mangsa, dia akan langsung menyerangnya. Lihat, dia sekarang udah bikin persiapan untuk menyerang. Kalau Pak deketin, dia akan nyerang. Meski ular sanca memiliki kemampuan yang membahayakan, namun serangan langsung terhadap manusia sangat jarang dilaporkan. Sebagai ular terpanjang di dunia, reputasi ular sanca hanya dapat disaingi anaconda yang hidup di kawasan Amerika Selatan. Sanca kembang atau ular Piton reticulatus merupakan ular piton yang penyebarannya cukup luas di Indonesia. Mulai dari Sumatera sampai ke seluruh kepulauan kecil yang ada di Indonesia bisa menemukan ular ini. Paling cukup kecapean ya menghadapin ular yang satu ini. Lihat ekornya gerak-gerak, itu tandanya ular ini marah banget dan sangat kesel. Keberadaan ular hitam, sanca kembang, dan juga buaya muara di kawasan sungai Carekang tentunya telah memberikan bukti bila selain masih kuatnya warisan kearifan lokal, keliaran alam di kawasan ini pun menjadi pelindung alam bagi kehidupan mereka. Petualangan saya di Luwu Timur